Salam sehat, sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Kristus. Marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat Verbum Domini yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saya mendasarkan permenungan saya pada kesempatan ini pada bacaan Injil yang barusan kita dengarkan. Yang pertama adalah bahwa Yesus tidak menjelaskan kepada kita apa, bagaimana, dan ataupun bentuk kerajaan Allah sebagaimana yang kita pahami atau yang pernah kita pikirkan. Yesus menjelaskan kepada kita kerajaan Allah dengan 2 perumpamaan. Yang pertama, kerajaan Allah itu laksana biji sesawi, meskipun kecil, namun akan tumbuh besar menjadi tempat sarangnya burung-burung. Yang kedua adalah bahwa kerajaan Allah itu laksana ragi yang dapat mengamirkan tepung dalam adonan. Para sobat Verbum Domini yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, lalu bagaimana model dan bentuk kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus kepada kita? Jika kerajaan Allah itu atau kerajaan Allah yang dimaksudkan Yesus adalah kerajaan Allah di mana Allah menjadi raja, maka di sana yang pasti adalah bahwa ada suasana sukacita, ada suasana kebahagiaan, damai dan kesejahteraan. Dan yang dimaksudkan Yesus juga adalah bahwa kerajaan Allah itu bertumbuh dan menjadi besar mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kita sebagai seorang umat Kristiani, kita diundang untuk memberikan perhatian kita pada hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Jika kita memulai dan melakukannya dengan sepenuh hati, hal-hal itu akan tumbuh menjadi besar, memberikan dampak bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain. Jadi, bacaan Injil hari ini mengundang kita sekalian untuk menjadi pribadi-pribadi yang transformatif dan pribadi-pribadi yang optimis dan senantiasa membawa perubahan bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu akar kita pertama-tama harus pada sabda Allah. Artinya bahwa dengan berakar pada sabda Allah, kita akan bertumbuh menjadi pohon-pohon yang memberikan naungan kepada semua orang. Semoga Tuhan